Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Ning Yao yang sudah memiliki tekad kuat akhirnya membunuh Wen Qiang dan menghisap jiwanya. Kemudian dia meledakkan budak dewa lainnya, dirinya dan penguasa istana Shen juga tidak lepas dari kekuatan ledakan ini. Adapun Xiaoyan yang berada di salah satu gua di puncak gunung juga merasakan dampaknya. Begitu juga dengan Zhonggu dan yang lainnya yang berada di dekat puncak gunung. Lebih dari satu yang meledakkan diri. Bagaimana kamu tahu ini? Long Biao berkata dengan heran dan melihat ke arah Yongdong yang matanya dipenuhi kekaguman. Segera Yongdong terbatuk 2 kali dan dia tidak memberikan penjelasan apapun. Sepertinya aku terlalu banyak berbicara, aku hanya menebaknya. Yongdong mencoba menjelaskan situasinya, namun Zhonggu dan yang lainnya terlihat tidak peduli sama sekali. Mereka semua hanya mengangguk sedikit dan melihat ke arah datangnya ledakan, lalu mengalihkan pandangannya ke puncak gunung tempat Xiaoyan berada. Saat ini sebagian besar gunung lainnya runtuh, hanya puncak gunung tempat Xiaoyan berada yang masih berdiri. Getaran ini jelas sangat luar biasa, namun Xiaoyan sepertinya tidak berniat meninggalkan gua pengasingannya. Beberapa binatang buas terus berkeliaran karena getaran tersebut, sehingga banyak binatang buas yang sebelumnya bersembunyi di kabut beracun segera bergegas keluar. Mata semua orang langsung bersinar. Tentu saja hal itu dapat mempermudah mereka memburu dan membunuh seluruh binatang buas ini, lalu mengambil kristal hewani yang terkandung di dalamnya. Setelah menelannya, maka itu dapat berperan memulihkan kekuatan abadi sampai batas tertentu. Meski tidak semuanya akan dipulihkan, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tampaknya hanya itu satu-satunya sumber daya di sini. Sementara itu dari puncak gunung tempat Xiaoyan berada, aroma obat mulai menyebar. Ketika aromanya menyebar, ini sebenarnya menyebabkan gelombang auman dari binatang buas. Kalian harus melindungiku. Saat ini, suara Xiaoyan tiba-tiba memasuki pikiran semua orang. Ini adalah metode transmisi jiwa. Saat suaranya terdengar, itu sungguh mengejutkan mereka. Apakah kemampuan kekuatan jiwa sekuat ini? Long Biao tersenyum pahit. Berdasarkan hal ini saja, maka kemungkinan untuk melarikan diri dari sini tampaknya semakin tipis. Beberapa orang tidak berani mengabaikannya. Ketika mereka semakin dekat ke puncak gunung tempat Xiaoyan berada, mereka merasakan ada aroma obat yang menyebar bersamaan dengan suara menderu di sekitarnya. Akhirnya, mereka menyadari bahwa saat ini Xiaoyan sedang memurnikan pil. Hal baiknya adalah sepertinya tidak ada binatang yang sangat kuat bersembunyi di sini, dan mereka juga tidak memilih untuk terburu-buru keluar. Bagaimanapun, aura yang dipancarkan oleh Long Biao dan yang lainnya sudah cukup membuat mereka takut untuk mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi di istana Shen? Getaran ini cukup kuat dan energi yang menyebar ini berbau darah. Sepertinya ini dikarenakan penghancuran diri makhluk abadi. Meskipun Xiaoyan sedang memurnikan obat, tetapi dia tetap menyadari getaran keras itu berasal dari istana Shen. Saat ini,
ada pil merah seperti darah yang tergantung di kuali obat. Ramuan tubuh para dewa dan iblis telah terbentuk. Yang perlu dilakukannya saat ini adalah meningkatkan kualitas untuk pil tingkat dewa. Tentu saja pemurnian berkelanjutan adalah kuncinya. Bisa dianggap tidak sulit untuk menyempurnakan ramuan ini. Dia cukup menggunakan darah avatar dewa asli. Alasan mengapa Xiaoyan bisa memperbaikinya dengan lancar karena dia tidak menggunakan darah dewa asli yang disediakan oleh nomor 7. Darah dewa asli yang disediakan oleh nomor 7 tidaklah murni. Itu penuh dengan kotoran dan jelas sudah dibaptis selama bertahun-tahun. Untuk memurnikan ramuan ini sebenarnya tidak memerlukan darah murni dari dewa asli. Faktanya, darah dewa asli biasa saja sudah cukup. Namun Xiaoyan menggunakan darah dewa asli bintang 8 yang mengandung kekuatan ki dan darah yang sangat agung. Sehingga setelah ramuan ini berhasil dimurnikan, maka kualitasnya tidak mungkin rendah. Aku tidak boleh terganggu dan harus menyempurnakan ramuan ini dengan sukses terlebih dahulu. Saat awal mulai memurnikan ramuan ini, Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan setiap bahan obat. Apalagi saat menggunakan darah Warcraft dan darah binatang iblis yang kuat. Xiaoyan merasa menyesal dan dia sempat berpikir jika beberapa monster senior alam reruntuhan masih ada di ruang Lingsu, maka kualitas ramuan ini pasti dapat ditingkatkan ke level lain. Jika aku tidak menggunakan ramuan ini untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan nomor 7, maka darah dewa asli tidak akan kugunakan untuk memurnikannya. Gumam Xiaoyan perlahan. Saat ini terlihat ramuan darah dalam kuali obat secara bertahap bersinar seperti lingkaran cahaya. Dengan pemurnian terus-menerus maka obat mujarab ini secara bertahap akan mencapai kualitas yang diinginkan Xiaoyan. Setelah dimurnikan sebanyak 4 kali, obat mujarab ini telah mencapai tingkat dewa. Namun Xiaoyan berencana untuk terus melakukan pemurnian dan memaksimalkan kualitasnya. Ini bukan hanya bicara sekedar kualitas pil, yang lebih penting adalah Xiaoyan ingin membuktikan kemampuannya dalam memurnikan obat, sehingga diakui oleh pebisnis seperti nomor 7. Dia merupakan seorang pengusaha yang selalu berpergian keliling dunia, dan Xiaoyan harus membuat pil dengan kualitas terbaik yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak boleh gegabah memurnikan ramuan ini. Walaupun itu memerlukan waktu yang lebih lama, dia tetap berusaha mencapai yang terbaik. Sementara itu di tempat Istana Shen berdiri sebelumnya, tempat ini telah hancur oleh ledakan Ningyao dan yang lainnya, sehingga tidak ada yang tersisa dan itu benar-benar rata dengan tanah. Terlihat ada sebuah lubang besar yang dalam sekarang. Di dalam kegelapan gua ini ada cahaya biru yang mengambang di dalamnya. Di bawah cahaya biru juga ada seekor ular piton raksasa yang mengelilingi sebuah jantung biru. Sepertinya dia tidak ingin memakan jantung biru ini, tetapi menjaganya. Tentu saja itu adalah jantung milik Ningyao dan tidak akan hancur walaupun dia sudah meledakkan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, jiwa Ningyao terbang keluar dari jantungnya. Pada saat ini, jantung biru Ningyao melepaskan vitalitas yang agung dan kekuatan abadi meledak di dalam jantungnya. Tubuhnya yang rusak berpusat pada jantung dan mulai tumbuh perlahan. Pembuluh darahnya terlihat jelas tumbuh terlebih dahulu, lalu muncul kerangka, daging, dan darah. Saat ini di gua yang dalam ini ada secercah cahaya dan itu ditinggalkan oleh Tuan Istana Shen yang baru saja bangkit dan akhirnya mati lagi. Roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis, apakah kamu membutuhkan prajurit?
Aku Ning Yao dari Sensi bersedia bertarung demi dunia kuno dewa abadi dan iblis. Ning Yao memperhatikan suatu pembentukan di dunia ini. Dia berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang bahkan keabadian para dewa tidak dapat melakukannya. Dia meyakini hanya roh dunia yang bisa melakukannya. Apalagi dunia ini bukan fantasi, melainkan antara kenyataan dan ilusi. Jadi Ning Yao mencoba berbicara, walaupun ada keraguan di dalam hatinya. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan respon dari roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Mengapa ada putra Sensi yang lain? Apakah kamu ingin menggunakan keberuntungan dunia kuno dewa abadi dan iblisku untuk menerobos keabadian para dewa? Ning Yao merasa tidak punya harapan sama sekali, namun dia tiba-tiba mendengar sebuah suara halus di telinganya. Matanya langsung berbinar saat mendengarnya. Dia tidak menyangka roh dunia kuno dewa abadi dan iblis akan benar-benar meresponnya. Selama aku bisa menerobos keabadian para dewa, aku bersedia berjuang demi dunia kuno dewa abadi dan iblis dan mematuhi keinginanmu. Ning Yao sekarang sangat bersemangat untuk bisa menerobos keabadian para dewa lagi. Hanya dengan cara inilah dia dapat mengetahui bagaimana Tianxun mati dan membalaskan dendamnya. Setelah selesai berbicara, Ning Yao tiba-tiba bereaksi lagi. Putra Sensi yang lain. Dia baru menyadari bahwa selain dirinya, masih ada orang lain di sini yang berasal dari Sensi. Ning Yao menarik nafas dalam-dalam. Reaksi pertamanya bukanlah Xiaoyan. Bagaimanapun, tidak mungkin dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan mendapatkan keberuntungan dari roh dunia kuno, dewa abadi, dan iblis. Dia berpikir ada orang lain yang dikirim oleh ratu untuk memburu mereka. Kamu mempunyai belenggu untuk menerobos keabadian para dewa, dan itu membutuhkan kekuatan untuk mematahkan belenggu ini. Orang yang meninggalkanmu belenggu ini sangat kuat. Suara roh dunia kuno dewa abadi dan iblis perlahan keluar, dan Ning Yao hanya bisa menggertakkan giginya saat mendengar kata-katanya. Selama aku bisa menerobos keabadian para dewa, junior ini akan melakukan apapun. Jiwa Ning Yao meraung menunjukkan kegilaan yang mendesak. Dia sepertinya merasakan tekanan, dan jika saat ini tidak dapat menerobos keabadian para dewa, maka dia khawatir bahkan tidak bisa keluar dari tempat ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.